Oke, sekarang kita lanjut tentang gerbang XOR dan XNOR ya. Nah, XOR sendiri ini merupakan satu operator penting dalam fungsi boolean atau persamaan boolean. Nah, sehingga kita juga perlu mengimplementasikan gerbang XOR secara khusus gitu ya. Jadi bukan hanya NAND atau NOR, tapi justru malah XOR ini yang punya fungsi punya simbol atau representasi dalam persamaan boolean yang lebih penting lagi untuk diimplementasikan. Nah, jadi yang kita akan bahas adalah ini sebagai satu kesatuan gerbang tersendiri. Jadi satu gate tersendiri yang merupakan XOR, atau kalau misalnya kita mau buat from scratch juga kita bisa lihat ya bahwa XOR itu adalah gabungan dari beberapa gates yang lebih lebih primitif gitu ya. Nah, ada lagi yang pasangannya adalah XNOR. Nah, ini tidak lain adalah merupakan komplement dari XOR sendiri. Dan XOR ataupun XNOR ini adalah merupakan complex gates. Nah, kegunaan dari gerbang XOR atau XNOR itu bisa nanti kita pakai untuk membuat rangkaian adder. Ya. Adder itu adalah penjumlahan. Jadi kalau kita ingin melakukan penjumlahan bit ya, nama rangkaiannya disebut dengan adder, nanti kita akan bahas. Masuk juga subtractor ya. Multiplier mungkin kita nggak akan sempat bahas. Lalu juga kita bisa ini salah satu komponen penting pada counter adalah XOR, walaupun sebetulnya ada komponen sekuensial yang ini akan mungkin lebih kompleks lagi. Tapi perlu ada XOR di situ. Dan satu lagi adalah parity generator dan parity checker. Nah, ini mungkin kita tidak bahas detailnya ya, apa itu parity generator dan checker, tapi intinya ini adalah salah satu cara untuk bisa melihat apakah bit yang dikirimkan itu ada yang error atau tidak ya. Nah, itu benar-benar komponen utamanya adalah XOR. Nah, sekarang untuk definisinya. Nah, XOR itu adalah merupakan ya secara umum ya definisinya, kalau dituliskan dalam bentuk notasi logika X and Y not or X not and Y, atau mungkin secara bahasa kita bisa sebutkan sebagai X XOR dengan Y itu akan bernilai 1 jika salah satu dari X dan Y itu nilainya berbeda ya. Either X-nya 0, Y-nya 1, atau X-nya 1, Y-nya 0 ya. Kalau nilainya sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka dia akan bernilai 0. Nah, kebalikannya untuk XNOR ini adalah komplement dari XOR. Jadi dia akan bernilai 1 jika X dan Y-nya sama nilainya ya, atau jika X dan Y bernilai 1, atau X dan Y bernilai sama-sama 0 ya. Nah, secara umum ya dalam implementasinya gerbang XOR dan XNOR itu tidak memiliki lebih dari 2 input ya. Tidak seperti kalau tadi kita lihat contohnya, walaupun nanti di logisim ya gerbang XOR itu masih ada yang lebih dari 2 input, tapi dalam kenyataannya gerbang XOR dan XOR ini hanya memiliki 2 input. Jadi nanti kita akan perlu melakukan extension ya kalau misalnya kita punya fungsi yang melakukan XOR lebih dari 1 atau 3 variabel, 4 dan seterusnya. Yaitu menggunakan OR atau even functions. Jadi OR functions itu untuk XOR, even functions itu untuk XNOR. Ini nanti kita akan bahas contohnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang untuk table mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi untuk XOR akan bernilai 1 jika salah satunya bernilai 1 atau 0, dan bernilai 0 jika dua-duanya bernilai sama. Nah, XNOR ini kebalikannya, jika dua-duanya bernilai sama maka dia akan bernilai 1 ya. Kalau dua-duanya berbeda maka akan bernilai 0 ya. Nah, XNOR ini juga disebut sebagai equivalence ya, dengan tanda seperti sama dengan, tapi ada 3 seperti ini. Nah, karena tadi ya, jadi ini menunjukkan kalau ada 2 variabel berarti kedua-dua variabel ini nilainya sama gitu ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita mau extend menjadi lebih dari 2 variabel. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi misalnya ada 3 variabel X, XOR dengan Y, XOR dengan Z, maka ini juga yang disebut dengan out function ya. Nah, out function itu apa? Nanti kita akan lihat ya. Sebetulnya ada pembahasannya di beberapa slide selanjutnya.
intinya adalah kalau kita gambarkan dalam K-map, maka polanya ini akan membentuk seperti papan catur yang ya nilai satunya itu jumlahnya tuh ganjil. Nah, sekarang kalau kita lihat hanya dari persamaan booleannya saja atau fungsi booleannya, ini x not y not z, jadi yang bernilai 1 itu hanya z ya. X not y z ya, hanya y saja yang bernilai 1. Lalu x y not z not, hanya x saja yang bernilai 1. Dan yang terakhir ini semuanya bernilai 1, ada tiga-tiganya ya. Jadi x, y, z. Oke. Nah, ini ini adalah out functions. Ya, kalau kita gambarkan sebetulnya di dalam K-map ya, ini jadinya seperti ini. Ups, kurang bagus ya. Ini x01 YZ ya. Ya, 00 01 11 10. Oke. Nah, 000 semua ya, ini 0 1 di sini, 0 lagi, 1 lagi, 1 0 1 0. Nah, ini kan polanya seperti papan catur ya, dan dia bernilai 1 untuk yang bit satunya ada di jumlah variabel memiliki bit 1, nilai bit 1 itu jumlahnya ganjil. Maka disebut sebagai out functions. Oke, nah komplement dari out function ini adalah even function ya. Jadi ini merupakan XNOR-nya ya. Jadi kalau misalnya kita buat komplementnya ya, berarti kan tinggal komplement ya, satunya di ini. Jadi untuk yang jumlah bit dari 1 itu yang jumlahnya genap. Ya, itu untuk out functions. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa identitas untuk XOR, ini yang khusus ya. Jadi apapun itu di XOR dengan 0 hasilnya dia sendiri ya. Atau kalau misalnya kita melakukan XOR dengan X XOR dengan X ya hasilnya 0. Karena kan tadi ya. Jadi kalau misalnya nilai yang sama di XOR maka dia akan 0 ya hasilnya. Nah, kalau misalnya nilainya beda ya, X di XOR dengan komplement ya, nilai 1. Nah, artinya kalau misalnya X di XOR dengan 1, maka nilainya adalah X komplement. Nah, lalu XOR ini punya sifat asosiatif ya. Jadi ini yang nanti kita akan lakukan untuk implementasi gerbang XOR yang punya input lebih dari 2 ya. Jadi kita bisa nyatakan dalam X XOR dengan Y lalu nanti di XOR dengan Z atau sebaliknya. Atau X di XOR dengan Y XOR dengan Z. Nah, ini adalah simbolnya untuk XOR ya. Jadi seperti OR tapi ada tambahan cembungan di sini. Untuk XOR ditambahin dengan lingkaran di depan ya untuk menyatakan komplementnya. Nah, ini adalah implementasi untuk XOR ya menggunakan gerbang logika yang primitif ya. Karena tadi kan sebetulnya merupakan X Y not or X not Y. Ya udah, berarti ini N yang pertama ini X dengan Y not ya di sini. Ya. Ini X Y not. Yang ini adalah X not Y gitu ya. Ya. Nah, ini keluaran adalah XOR. Nah, untuk yang dengan implementasi gerbang NAND, coba silakan teman-teman lakukan implementasi di Logisim. Coba dicek keluaran seperti apa. Oke, sekarang saya lanjut nih dengan out dan even functions. Nah, ini sebenarnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi intinya adalah out atau even functions itu membentuk pola seperti papan catur ya. Cuma bedanya untuk out functions itu kalau misalnya kita lihat di K-map-nya bentuknya seperti papan catur. Nah, itu untuk yang variabel bernilai 1 itu jumlahnya ganjil. Kalau even function, variabel yang bernilai 1 itu jumlahnya genap. Ya. Nah, sekarang kita bisa implementasikan untuk XOR ya, out function yang jumlahnya lebih dari 2 ya inputnya. Nah, ini tadi kita bisa gabungkan yang ini ya. Misalnya kita punya X XOR Y XOR Z ya. Kita bisa XOR dulu X dengan Y lalu XOR dengan Z.
ya. Nah, sekarang kalau kita mau implementasi event functions ya, kita tinggal tambahkan gerbang XNOR di paling depannya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini bisa juga what functions untuk 4 input untuk 4 variabel ya. Nah, kalau kita mau event functions berarti pakai XNOR di depannya. Ya, seperti ini. Oke, nah mungkin ini dulu ya tentang XOR. Kita akan lanjut lagi pembahasan tentang universal gates pada video selanjutnya.